Halo, selamat datang di channel YouTube kami. Selamat datang di pembahasan SIMAK UI Fisika kelas khusus internasional KKI tahun 2012. Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip biar paham dan mengerti. Dan jangan lupa dukung channel ini juga dengan menekan tombol subscribe sekarang ya. Tekan tombol subscribe sekarang biar channel ini terus jaya di udara. Oke, kita mulai saja. Start from number 25. A simple pendulum has a period of 2 seconds and the reading of a barometer is 1 atm on the surface of the mine, which has a depth of 1.5 km. At the bottom of mine, which one the following statement is correct? Yes. Ya, mungkin masuk pertanyaan adalah seperti ini ya. Kalau pendulum memiliki periode 2 second ya, dan pembacaan barometer itu tekanannya 1 atm di surface bawah ya pada kedalaman 1,5 km. Nah, at the bottom of the mine ya, di bawah lagi, which one the following statement, mana statement yang benar ya. Apakah ini sebenarnya ada dua opsi, tekanannya lebih besar atau lebih kecil, dan periodenya lebih besar atau lebih kecil ya, dalam konfigurasi opsi A sampai dengan E. Nah gini, kalau kita tahu tekanan makin ke bawah berarti tekanannya akan lebih besar karena tekanan sebanding dengan kedalaman ya. Jadi tekanannya itu greater than 1 atm ya, greater than 1 atm. Nah, sekarang kemudian bagaimana periodenya? Periode itu kan rumusnya kalau dalam pendulum itu T sama dengan 2V akar L per G ya. Nah, sekarang masalahnya itu variabel L per G itu berubah enggak? L itu panjang tali, kalau pendulumnya itu juga berarti panjang talinya constant. Dan gravitasi selama dia berada di bumi, jadi gravitasinya akan konstan juga. Menurut saya, jadi periodenya itu adalah tetap. Kalau demikian, berarti ya tekanan barometer akan lebih dari 1 dan periode pendulum itu konstan di 2 second. Nah ini ya, jawabannya adalah yang E. Oke, berlanjut nomor 26 ya. Kalian bisa lihat ini ada balok tergantung di langit-langit dengan massa M besar ya. A ballot has mass M 0.01 kilograms is fired into the ballistic pendulum of mass M 2.0 kilogram as shown in the above ya. The ballot remains in the block after the collision and the whole system rise for a maximum height of h equals to 8 cm. The ballot's initial speed is approximately if gravitational acceleration is 10 meter second minus 2. Oke, jadi seperti ini. Ini ada balet atau peluru, kemudian ditembakkan ke balok yang diam tergantung di atas langit-langit ya, dimana massa peluru itu 0,01 kg, ditembakkan dengan kecepatan tertentu yang ditanyakan ya, mengenai balok bermassa M besar atau 2 kg ya. Kemudian balok dan balet ini bergerak bersama-sama terayun sehingga pada ketinggian maksimum 8 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa kecepatan peluru ketika ditembakkan ke balok tersebut. Ya, kita jawab dengan menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Jadi kalau saya tuliskan di atas itu M kecil V itu massa peluru kali kecepatan peluru ditambah M besar massa balok kali kecepatan awal balok, dia adalah 0. Kemudian peluru itu bersarang dalam balok berarti masanya adalah penambahan keduanya ya, M kecil ditambah M besar dikali kecepatan setelah terayun itu sama dengan kecepatan maksimum kedua benda tersebut. Nah ini langsung aja adalah akar 2GH ya. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi. Massa peluru itu 0,01 kali V ditambah 0 sama dengan 0,01 plus 2 dikali akar 2GH.
2 dikali 10 kali 0,08 ya. Itu 8 cm kita ubah dalam meter 0,08 ya. Sehingga selanjutnya adalah 0,01 V sama dengan 2,01 kali akar 1,6. Nah, hati-hati nih, bukan akar 16 ya. 2 kali 10 dikali 0,08 adalah akar 1,6. Nah, hati-hati dengan angka-angka ini ya, karena angka-angka di SIMAK UI, angka-angka di UM/UGM ya, itu berbeda dengan angka di UTBK atau SBMPTN. Dia menggunakan angka-angka yang keriting, angka-angka yang lazim umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian harus punya kepandaian untuk mengakurasi angka ini. Coba berapa akar dari 1,6? Nah, ada kepandaian lain yang harus kalian tahu ya. Misalkan akar 1,6 itu kan sebenarnya akar 10 dikali akar 16 ya. Akar 16 4, akar 10 sekitar 3,14 sekian ya, dan seterusnya. Nah, akhirnya V ini adalah 201 ya dikali 1,26 ya, sama dengan 254 ya. Harga yang mendekati sebenarnya 254, sekian. Tapi kalau kita lihat jawabannya di sana yang ada 254 ya. Jadi itu jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 27. A hockey puck on a frozen pond is given an initial speed of 20.0 meter second. If the puck always remains on the ice and slides 115 meter before coming to rest, the coefficient of kinetic friction between the puck and ice is, if gravitational acceleration is 10 meter second minus 2. Ini sebenarnya gerak pada benda kasar yang dia memiliki koefisien gesek kinetik ya. Kita akan gunakan dua persamaan tentang gerak lurus dan persamaan tentang hukum Newton. Ya, seperti ini ya, ketika benda memiliki initial velocity atau kecepatan awal 20 meter per second until come to rest, sampai dengan dia berhenti di kecepatan 0, dia menempuh jarak 115 meter ya. Kita gunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Vt come to rest berarti dia speednya adalah 0, V0 20 square plus 2 F per M. A kita convert ke dalam F per M, dan S adalah 115 ya. 20 kuadrat 400, dan itu 230 F per M. Ya, F kita ubah sebagai mu kali G normal. Ya, G normalnya ya sama dengan berat dia ya, mg ya. Kemudian kita bagi M. M di sana bisa kita coret, kita cancel, coret-coret. Dan G kita ubah menjadi 10, maka mu ini akan sama dengan 400 dibagi 230 kali 10, atau 400 dibagi 2300 ya. Hitung-hitung ini sekitar 0,17. Jadi koefisien geseknya adalah 0,17. Ya, lanjut lagi nomor 28. A sinusoidal wave traveling in the positive x direction has an amplitude of 15.0 cm, a wavelength of 40.0 cm, and frequency of 8.00 Hz ya. The wave number K period of the wave is, yes, ini tentang constant number wave atau bilangan gelombang ya. Pendekatannya seperti ini ya. Saya tuliskan amplitudo 15 cm atau 0,15 meter, lambda 40 cm atau 0,4 meter, frekuensi 8 Hz ya. K period atau K itu bilangan gelombang ya, 2pi per lambda dikali period adalah T ya. 2V per 0,4 ya, lambdanya 0,4, dan T periode itu seper frekuensi atau 1/8 ya. Dapatlah sama dengan V per 1,6 ya, atau ini sama dengan 0,625 V.
Nah, sekarang dalam radian sama aja kita bagi dengan V ya. Artinya 0,625 V per V. V-nya kita coret dan itu sudah dalam satuan unit radian per second. Seperti itu. Kemudian nomor 29 ya. Two rods of equal length and cross-sectional areas but different materials are placed in thermal contact as shown in the figure above. The thermal conductivity of Q is half of that of P. The other end of P is at 0 degrees Celsius and the of Q is 100 degrees Celsius. What is the temperature of interface at steady state? Ini maksudnya ada dua metal P dan Q ya dengan panjang dan luas area yang sama tapi berbeda koefisien konduktivitasnya ya. Q itu setengah dari P ya. Kalau di P suhunya 0 derajat Celcius di ujung dan Q adalah 100 derajat Celcius di ujung. Nah, berapa suhu di sambungan antara P dan Q? Ya, kurang lebih seperti ini ya. KQ sama dengan setengah KP ya. Dari rumus perpindahan kalor secara konduksi ya, kita dapatkan ketika panjang dan luasnya sama ya tinggal KP dikali delta TP sama dengan KQ dikali delta TQ. KP delta TP itu adalah suhu sambungan itu dikurang 0 dan KQ seperti dalam soal adalah setengah KP ya. Dan delta TQ adalah 100 dikurang suhu sambungan. Ya, kemudian ini hitungan biasa matematika ya. Setengah itu saya pindahin ke sisi kiri jadi 2 kali dari T sama dengan 100 min T ya. T pindah ke kiri jadi 3T 100. 100 dibagi 3 sama dengan 33,3 derajat Celcius. Dan di dalam soal ini mintanya dalam Kelvin. Ya, kita tambahkan aja dengan 273. Didapatlah 300,63 Kelvin ya. Jadi seperti itu. Ya, lanjut lagi nomor 30 ya. Double slit interference is investigated using lack of wavelength 600 nanometer. The fringe spacing is 1.44 mm. If the screen is 1.2 meter away from the slits, ya, how far apart of the slits? Ini maksudnya adalah ketika double slit ya atau celah ganda ya, interferensi celah ganda ini digunakan panjang gelombang suatu cahaya sebesar 600 nanometer dan fringe spacing itu antar maksimum terang ya 1,44 mm dan screen berjarak 1,2 meter dari slits ya, dari celah ganda tersebut ya. Pertanyaan adalah how far apart are the slits ya, berapa jarak antar dua celah tersebut ya. Saya kira soal ini sangat sederhana sekali, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita ubah dalam satuan-satuan standar ya. Panjang gelombang 600 nanometer kita ubah jadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter ya. Kemudian Y ya, jarak antar fringe itu 1,4 mm atau 1,44 kali 10 pangkat min 3 meter dan L adalah 1,2 meter ya. Gunakan D kali Y dibagi L sama dengan M kali lambda. D dikali 1,44 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1,2 ya, sama dengan 1 dikali 6 kali 10 pangkat min 7 ya. Ya, hitung-hitung D itu adalah 5 kali 10 pangkat min 4 dalam meter, atau kita balikin milimeter itu min 3 jadi 0,5 mm seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi nomor 31 ya. Terima kasih kalian telah menonton sampai dengan nomor 30, berarti udah setengahnya dari video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe mendukung channel ini.
Yeah, a point source of light is placed on the bottom of a tank of water 1.00 meter depth such that emits light rays upward in all directions. A circle of light is formed by the rays that are refracted into the air, and the rays outside of the circle are reflected back into the water. Given that the index of refraction of water is 1.33, the radius r of the circle at the surface of water is approximately equals how much? Ya, ini tentang pembiasan pada bidang batas ya. Pembiasan pada bidang batas. Kita dekati dengan persamaan seperti ini, bahwa N water dibagi dengan jarak bendanya ditambah N air ya dibagi jarak bayangan sama dengan N air dikurang N water dibagi radius ya, kelengkungan dari benda optik ini. 1,33 dibagi jarak benda itu 1 ditambah N udara NR itu 1 dibagi jarak bayangan ya sama dengan 1 dikurang 1,33 dibagi R nya itu tak terhingga ya. Nah, sehingga ruas sebelah kanan itu bilangan yang dibagi tak terhingga sama dengan 0 ya, artinya 1/s ya, ruas kiri itu sama dengan negatif 1,33 atau S aksen itu sama dengan 1 dibagi 1,33 ya. 1,33 itu kan sebenarnya 4/3 ya. Jadi kalau kita balik itu sama dengan negatif 3/4 atau sama dengan 0,75 meter. Ya, demikian. Selanjutnya nomor 32. A 40 gram ice cube at 0 degrees Celsius is added to 200 grams of water at 20 degrees Celsius. The specific heat of ice is 2310 joule kilogram minus 1 degree Celsius minus 1, and that of water is 4200 joule kilogram minus 1 degree Celsius minus 1. And the specific latent heat of melting ice is 3.36 times 10 power 5. That's 10 power 5 ya, bukan 105 joule kilogram minus 1. Calculate the final equilibrium temperature assuming no other agents for heat exchange are present. Ya, artinya ini sebenarnya dua benda yang dicampurkan, yaitu es 40 gram suhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 200 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Kira-kira dia temperatur kesetimbangannya berapa Celcius, tapi ini harus diubah dalam Kelvin ya. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Saya gambarkan air 200 gram bersuhu 20 derajat Celcius ya, dimasukkan ice pada suhu 0 derajat Celcius sebesar 40 gram ya. Yang kita sebut aja ini Planck principle atau asas Planck ya. Kalor pada es sama dengan kalor pada air ya. Dan sementara pada es dia harus naik suhu dulu sampai dengan 0 derajat Celcius, baru kemudian M kali L ya, dan kemudian meluruh ini sama dengan kalor oleh air ya, M water, C water, delta T water ya. 40 gram saya tuliskan 40 per 1000 ya, dikali CS adalah 2310 dikali suhunya adalah T-0 ditambah 40 per 1000 ya, kalor jenis kalor laten adalah 3,36 10 pangkat 5 ya, sama dengan 200 per 1000 ini punya air ya, dikali 4200 dikali 20 min T ya.
Lanjutkan perhitungan 4 dikali 23,1 kali T ditambah 40 kali 336 ya, 6 sama dengan 840 dikali 20 min T. Hitung-hitung itu adalah 92,4 T ditambah 13.440 sama dengan ruas kanan adalah 16.800 dikurang 840 T ya. 840 T pindah ke kiri sehingga didapatkan 9324 T sama dengan 3360 T. Akhirnya hasil baginya adalah 3,6 Celsius dan diubah dalam Kelvin sama dengan 276,6 Kelvin. Nomor selanjutnya 33. A long solenoid with closely spaced carriers of direct electric current ya, extend over exert. Ya, ini tentang solenoid ya, yang dialiri arus listrik ya. Apakah dalam keadaan tersebut yang pertama adalah ada attractive force on the next adjacent turn ya, ada gaya tarik ya. Ataukah B repulsive force ya, gaya tolak on the next adjacent turn, ataukah C itu zero force on the next adjacent turn, ataukah either an attractive or repulsion force on the next adjacent turn ya, depending on the direction of current in the solenoid. Nah, menurut saya adalah jawaban yang D ini ya, adanya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang itu didasarkan pada besarnya tegangan, besarnya kuat arus listrik ya yang ada pada solenoid. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang D. Seperti yang saya gambar ini ya, adanya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak semua didasarkan atau depend on direction of I atau tergantung pada arah arus listrik. Nomor 34 ya, ada 3 resistor Q, PQR ya dan 3 titik X, Y, Z ya. The diagram shows circuit consisting of 3 identical resistor P, Q, and R. Is the resistance 4.0 ohms and connected at the zone yeah, if 3.0 ampere of current flows into point X in the circuit and 3.0 ampere flows out at the point Y, then the power generated by resistor R is approximately. Ini ketika ada 3 hambatan PQR dan masing-masing nilainya sama 4 ohms ya. Kemudian di segitiga ujung-ujung itu terdapat X, Y, dan Z ya. Dan arus yang masuk ke dalam X 3 ampere dan keluar di Y 3 ampere juga. Yang ditanyakan adalah berapa daya yang tergenerate pada resistor R ya. Saya coba gambarkan 3 resistor ini dalam suatu perspektif yang berbeda ya. PQR seperti itu, masuk 3 ampere dan keluar 3 ampere. PQ ini seri dan di tengah ada poin Z dan R ini paralel terhadap PQ tadi ya. Dengan arus masuk 3 ampere, arus keluar 3 ampere. Yang ditanya adalah dayanya berapa pada hambatan yang R ya, yang bawah itu. Saya cari hambatan total dulu. Dia adalah paralel antara seri yang atas dengan yang bawah ya. 1/8 ditambah 1/4 atau 3/8, maka R total kita flip jadi 8/3 ya. Dan demikian V yang ada di R itu, V paralelnya itu adalah 3 ampere dikali 8/3 sama dengan 8 volt ya. Tegangan yang mengapit ke 3 hambatan itu secara paralel adalah 8 volt. Maka daya yang tergenerate pada hambatan R itu sama dengan gunakan persamaan V kuadrat dibagi R ya. V-nya adalah 8 volt ya, 8 kuadrat dibagi 4. 64 dibagi 4 sama dengan 16 watt. Jadi jawabannya adalah 16 watt. Nomor 35, a small amplitude progressive wave is the stretched string has a velocity of 10 meter second minus 1 and a frequency of 100 Hz.
What is the phase difference in radians between 2.5 cm apart in the string? Pertanyaan adalah beda fase phase difference ya. Saya tuliskan lagi, V adalah 10 meter per second, frekuensi 100 Hz, delta X adalah 2,5 cm atau 2,5 kali 10 pangkat min 2 dalam meter ya. Delta theta ya phase difference ya dalam radian adalah 2V dikali delta X per lambda atau 2V delta X, lambda itu adalah V dibagi F ya, atau itu frekuensi naik ke atas. Sehingga kalau kita masukkan nilainya 2V dikali dalam kurung 2,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 100 dibagi 10 ya. 10 pangkat min 2 kali 100 itu nilainya kan 1 ya, atau dan kemudian 2,5 per 10 itu seperempat. Seperempat kali 2V ya tinggal setengah V atau V per 2 ya. Jadi jawabannya adalah V per 2 radian. Ya, ini nomor yang terakhir 36. Terima kasih kalian telah menonton video ini sampai dengan hampir selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tuliskan komentar di kolom komentar. Saya akan pasti ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian gak mengerti, atau mungkin ada jawaban yang tidak pas ya. Oke, nomor 36, half-life of two uranium isotope U238 and U235 are known to be 4.5 10 power 9 year and 7.1 10 power 8 year. If the Earth was formed with equal amounts of the two isotopes, estimate the current age of the Earth given the uranium ores are 99.29% of uranium 238 and 0.7% of uranium 235 is ya. Wow. Ini soal kita gunakan persamaan waktu paruh ya. Jadi mengukur usia bumi berdasarkan isotop uranium 238 dan uranium 235. Ya, persamaannya kurang lebih seperti ini. Ya, saya gunakan perbandingan uranium 238 dan uranium 235 dengan masing-masing waktu paruh yang berbeda ya. 238 memiliki waktu paruh 4,8 10 pangkat 9 year dan dia berjumlah 99,29% dari awalnya. Dan uranium 235 dia memiliki 7,1 10 pangkat 8 year dengan sisa 0,71% dari awalnya. Gunakan persamaan itu, kemudian kita terbentuk persamaan yang bawah ya, persamaan waktu paruh ya 99,29% dengan yang uranium 235 adalah 0,71%. Namun kemudian ini nggak saya lanjutkan karena kalau kita lanjutkan itu menggunakan persamaan logaritma. Ada hitungan matematik yang angkanya cukup rumit dan ini kalian tidak diperkenakan menggunakan kalkulator ya. Jadi saya berhenti tidak melakukan ini ya. Kalau kalian mengerjakan silakan, tapi misalkan kalau memang tidak mampu mengulik angka-angka yang keriting ini, lebih baik kalian tinggalkan aja, nggak usah diisi ya. Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Saya doakan kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri sesuai yang kalian idam-idamkan, jurusan yang kalian impikan, fakultas yang kalian impikan, serta PTN yang kalian impikan. Terima kasih.